Halo, selamat sore. Salam Just Talk. Jangan lupa itu. Eh, gue mau bahas Nation League karena lagi banyak banyak waktu lah untuk bahas-bahas yang lain. Jadi kemarin itu ada berapa match Nation League. Tapi yang seru itu bukan matchnya, karena matchnya ini kan mereka akan melakukan kualifikasi kayak Spanyol, Prancis, Belanda, Jerman itu masih ikut kualifikasi, Itali. Jadi mereka turunkan semua lapis dua, oke? Lapis dua yang diturunkan. Jadi apakah menarik kalau Itali menang 4-0 lawan Estonia ya? Estonia, what do you expect? Tapi yang menarik adalah Belanda Spanyol 1-1 ya. Masuk akal juga sih dari sisi kekuatan ya. Cuman yang seru ya Prancis. Prancis lapis duanya itu tetap Pogba, Lucas Digne, Leo Dubois, Longley, Kante. Kalah 0-2 di kandang lawan Finlandia ya. Finlandia, oke? Bukan Finlandianya Jari Litmanen, tapi Finlandia nggak jelas tuh siapa yang main. But this football, semua bisa terjadi. Dan mungkin para pemain pelapis dua ini agak malas-malesan mainnya, takut cedera atau gimana. Karena yang penting lebih ke Nation League-nya. Sebenarnya itu nggak penting, tapi dipenting-pentingkan. Oke. Nah, sekarang gini, apa sih tujuannya Nation League? Kita tahu bahwa em, UEFA ini kalau gue bilang, gue nggak ngerti ya. Mereka itu manusia yang kerja di UEFA itu punya punya etika atau tidak. Kalau pinter kan harusnya pinter ya. Koneksi juga banyak, tapi punya etika nggak? Mereka sadar nggak kalau manusia itu tubuhnya ya begini-begini aja. Mau main mau 10 tahun, 20 tahun yang lalu tubuhnya tetap, anatomi tubuhnya tetap sama, nggak berubah. Tapi jadwal ini kan lebih padat. Gue sudah bilang beberapa bulan yang lalu Nation League ini harus ditiadakan. Dan tetap diadakan demi apa? Murni demi exposure, demi iklan, demi TV rights dan lain-lain. Dan setahu gue di Belanda, yang negara yang gila sepak bola, itu nonton match kemarin Belanda Spanyol itu juga menurun jumlahnya. Tidak seheboh dan gue rasa di negara lain juga, dan bahkan di Asia. Jadi income-nya tidak sebesar yang mereka harapkan. Karena yang jadi masalah sekarang itu satu, kalau lu main timnas kan lu berharap dari sisi apa? Sisi permainan. Walaupun lu turunkan cadangan, minimal lu lihat dari sisi permainan. Nah, kedua, eh, kualitas kualitas pemain yang diturunkan, ya kan, berkualitas atau tidak. Bisa aja sih cadangan bermain bagus, bisa aja. Tapi kan rata-rata yang namanya cadangan pelapis kan pasti kualitasnya di bawah tim-tim utama. Nah, yang jadi masalah sekarang itu cedera. Kita tahu bahwa jadwal itu pendek sekali, oke? Masuk Liga Inggris, dan gue mau bahas lebih ke Liga Inggris, tapi ini sebenarnya berlaku untuk liga-liga lainnya. Jadwalnya sangat padat sehingga istirahatnya ya cuma 2 minggu 3 minggu, yang biasanya 2-3 bulan. Ini cuma 2-3 minggu, sedikit pemanasan. Terjadilah banyak skor ajaib. Aston Villa menang 7-2 lawan Liverpool. Terus habis itu kalah 0-3 lawan Leeds. Leeds kalah 4-3 lawan Liverpool. Jadi banyak sekali skor-skor ajaib. Skor ajaib itu murni karena pemain ini ya kembali lagi bukan robot. Kalau mereka terlalu letih itu tidak hanya badan ya, tapi juga psikis. Kalau gue seandainya terlalu, kepala gue udah penuh dengan siaran di DPI contohnya, atau di box to box atau apa, gue minta off. Waktu gue 3 bulan off dari box to box itu gue relax banget. Nah sekarang kembali ke box to box, gue juga minta nggak tiap minggu, biar nggak suntuk, biar nggak jenuh. DPI juga sempat gue 2 minggu yang sebulan yang lalu gue minta seminggu 10 hari off, cuma dikasih seminggu off. Gue maunya dua minggu tapi dikasih seminggu off.
Nah, dalam seminggu itu kita lebih rileks. Itu gue, apalagi pemain bola yang setiap hari ketemu itu-itu aja, latihan itu-itu aja. Apa lu nggak enek? Iya kalau mereka bersahabat, ya kalau nggak kan sebagian besar kan mereka nggak temenan deket, tapi lebih kolega aja. Apa nggak enek? Maka dari situlah overload dari psikis yang diterjemahkan di lapangan sehingga performa pemain itu naik turun. Yang paling kelihatan itu Liverpool. Pemain depannya itu karatan abis. Bukan Firmino doang. Mane masih bagus lah, tapi dari Firmino yang paling kelihatan. Salah juga. Yang biasanya peluang dia cetak gol sekarang nggak bisa tercetak peluang itu. Dan ini bukan Liverpool aja, banyak tim. Chelsea awal-awal, Chelsea yang orang bilang ya tanpa pemain bintang dapat ranking 3 sama MU di league bla 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 bla. Sekarang ditambah pemain bintang harusnya lebih bagus dong. Keteteran juga dari awal. MU sama. MU berapa match pertama nggak ada cedera loh, nggak ada pemain yang penting yang bener-bener cedera. Ancur-ancuran mainnya, baru pelan-pelan sekarang MU bangkit. Nggak tahu juga konsistennya seperti apa. City sangat kelihatan. Dan yang jadi masalah, pemain itu komplain. Kemarin Klopp sama Pep komplain, ya udah kalau gitu kita minta 5 cadangan bukan 3 karena di Eropa semua main 5 cadangan, nggak digubris sama FA. Mau nggak digubris sampai kapan? FA Inggris itu kan terlalu konservatif, tidak suka perubahan. Yang dulu-dulu aja kita teruskan. Mereka akan kena imbasnya di timnasnya. Nah kalau timnasnya banyak cedera, baru itu orang-orang mikir. Gomez, Alexander Arnold yang kebetulan dua-dua dari Liverpool, Van Dijk, ya, dan ini masih akan bertambah karena dari 4 liga Inggris itu ikutin 4 liga loh. Oke, Piala Kebo main cadangan, Piala FA kan masih setengah cadangan setengah inti, Champions League full team, European League rata-rata full team kecuali Arsenal. Arsenal masih pintar. Arsenal turun 3 match di European League di Piala Ciki Eropa. Itu lapis 2-nya semua yang turun dan 3 kali menang. Tapi tim kayak Spurs itu full team loh yang turun. Son turun, Kane turun, Dyer turun, semua pemain inti turun. Kebetulan aja nggak cedera. Kalau cedera, yang rugi siapa? Bukan klubnya aja, tapi timnas juga. Jadi secara tidak langsung Nation League ini punya andil dalam kualitas permainan timnas yang menurun. Apalagi kalau kita bicara cedera, pemain kayak Kane itu kan, Harry Kane kan nyaris tidak tergantikan di timnas Inggris maupun di Spurs, ya kan? Kalau dia cedera panjang karena overload, yang rugi siapa? FA-nya juga kan, timnasnya juga, klubnya juga. Dan secara overall Liga Inggris akan kelihatan performanya di Piala Eropa, di Champions League, dimana merugikan Inggris juga. Kalau mereka nggak baik menang, poinnya kan berkurang. Kebetulan kemarin semua menang kecuali MU doang yang kalah. Tapi apakah selalu begitu? Kan enggak. Harry Kane ini kan juga apa namanya, bukan robot. Dan kemarin Belanda main 5 menit, siapa yang cedera? Nathan Ake. Nathan Ake akhirnya udah sering main di City. Ngaruh lagi, kehilangan lagi defender Pep. Gue nggak ngerti sampai kapan ini akan berjalan terus. Kalau Nation League ini terakhir ya. Ini masih ada 2 match nih, hari Minggu sama Rebo lah. Para pemain timnas yang ikut kualifikasi untuk merebut rank 1, karena rank 1 aja yang bisa lolos kan ke ronde berikutnya. Ini akan tampil ya all out feeling gue. Nah kalau ada yang cedera lagi, imbasnya ke liga masing-masing. Dan gue nggak tahu siapa yang cedera. Gue cuman lihat tunggu berita aja di Twitter siapa lagi yang kena.
Karena ini udah nggak make sense sama sekali. Ditambah FA-nya nggak mau bekerja sama dengan menerapkan 5 pergantian bukan 3. Ditambah pelatihnya kayak Mourinho yang pintar itu selalu menurunkan tim inti. Ya, wassalam aja. Jadi untuk gue sih Nation League dan banyak instansi-instansi itu nggak make sense. Otaknya nggak pakai, yang dipikirin cuma duit, duit, duit. Sementara manusia itu hanya robot. Thanks for watching.